Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Good morning everyone. How are you today? I hope you always good. Okay. Learning of today is keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, teman-teman mampu memahami kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu, yang kedua, teman-teman mampu memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menceritakan kembali keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan tepat. kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Mengapa dikatakan pada tahun gajah? Kenapa ya? Ya, jadi karena pada saat itu ada penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gajah. Nah, pasukan gajah dipimpin oleh raja yang bernama Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi pada hari Senin. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, jadi pada saat itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa ya? Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Nah, selanjutnya, teman-teman, Nabi Muhammad terlahir menjadi anak yatim. Anak yatim berarti tidak memiliki ayah atau bapak. Ya, jadi pada saat itu, saat Nabi Muhammad berada di kandungan ibunya, Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Selanjutnya, Nabi Muhammad memiliki ibu yang bernama Aminah dan bapaknya bernama Abdullah. Nah, pada saat Nabi Muhammad umur 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan ibunya. Ibunya meninggal dunia. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat masih kecil, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Nah, contohnya apa saja ya? Ada pemaaf, jujur, rajin, sopan, serta santun. Nah, jadi Bu Maryam harap Bu Maryam dan teman-teman bisa mencontoh akhlakul karimah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, tadi Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Ya, Abdul Muthalib. Selanjutnya, kakeknya meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad membantu dengan berdagang dan berternak di negeri Mekah. Nah, selanjutnya ketika Nabi Muhammad SAW beranjak usia 12 tahun, Nabi Muhammad mengembala kambing ke negeri Syam. Saat berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan sifat jujur. Nabi Muhammad SAW juga giat dalam bekerja. Nah, jadi teman-teman, saat belajar, teman-teman juga harus giat ya, agar kita bisa mencontohkan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW sudah dewasa, Nabi
dalam bekerja dan jujur dalam berkata. Nah, jadi ketika kita berkata atau mengucapkan sesuatu maka harus jujur. Ya, kita harus jujur, berbicara apa adanya, tidak boleh dusta. Dusta itu apa ya? Dusta itu sama dengan bohong ya. Jadi kita harus berkata jujur dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah teman-teman, kita sebagai umat muslim harus mencontoh serta mempraktikkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bisa dengan mencontohnya yang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita harus bisa mencontoh dan mempraktikkan sifat dan akhlakul karimah, ya teman-teman. Selanjutnya, sikap pemaaf. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita untuk memiliki sifat pemaaf. Dengan siapapun, kita harus memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW dilemparkan batu, lalu Nabi Muhammad SAW tidak dendam dan tidak marah. Ya, dan Nabi Muhammad SAW sudah memaafkan. Jadi kita semua harus bisa mencontohkan sifat pemaaf. Selanjutnya, sifat jujur. Nabi Muhammad SAW saat berdagang di negeri Syam, Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan sifat jujurnya, ya, tidak menipu, tidak membohongi orang yang membeli. Maka Nabi Muhammad SAW dijuluki atau diberikan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Jadi Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nah, teman-teman, semoga kita semua bisa menerapkan sifat jujur juga di dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, pada hari ini kesimpulannya adalah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad memiliki sifat terpuji seperti jujur, pemaaf, sabar, santun, dan rajin. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki gelar